Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, belajar bareng yuk. Aku Lilis. Ceritanya, aku mau nelponin teman-teman aku, dan ternyata mereka udah ada di samping aku. Ada Serifah, ada Ozan juga nih. Selamat menyaksikan. Yaps, jadi kali ini kita akan membahas mengenai metode 3-in-1 Al-Huda. Penasaran? Jangan kemana-mana. Ini kita pastinya akan membahas mengenai pengertian metode 3-in-1 Al-Huda, juga praktek dan materi-materinya, serta kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Sejarah metode 3-in-1 Al-Huda. Metode ini ditemukan pada tanggal 9 April tahun 2003 oleh Ahmad Husseino SS, lahir di Ogan, Komero Ulu, Palembang, 5 Maret 1977. Memiliki latar belakang pendidikan pesantren Babus Salam, Madiun, Jawa Timur, pesantren modern Darussalam Gontor, dan UIN Yogyakarta. Kemudian mengajar program terjemah Al-Quran metode 3-in-1 Al-Huda pada tahun 2003 hingga sekarang di sekitaran daerah Jabodetabek. Karya-karya Ahmad Husseino yang terkenal yaitu yang pertama, 60 hari bisa menerjemahkan Al-Quran sendiri, panduan belajar bahasa Arab metode 3-in-1 Al-Huda tahun 2014, dan yang kedua, 20 hari bisa paham Al-Quran dengan tafsirnya metode 3-in-1 tahun 2016. Pengertian metode 3-in-1 Al-Huda. Metode 3-in-1 adalah metode terjemah Al-Quran yang pembelajarannya mengartikan satu kata, lalu dilanjutkan kata-kata lain secara berurutan di dalam Al-Quran. Juga didukung pembelajaran tata bahasa Arab. Dinamakan demikian karena memadukan 3 hal sekaligus, yaitu mengartikan kata-kata bahasa Arab, memahami makna ayat yang terkandung dalam tiap ayat, dan mempelajari tata bahasa secara bertahap. Selain metode 3-in-1, ada juga metode Al-Huda. Metode Al-Huda merupakan metode yang menitik beratkan kepada pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab. Dalam metode ini, kita tidak hanya mempelajari teori bahasa Arab, namun didukung pula dengan latihan-latihan yang menunjang pemahaman terhadap metode tersebut. Metode Al-Huda lebih dahulu disusun dan dijadikan buku daripada metode 3-in-1. Metode Al-Huda ini memiliki 60 materi yang merupakan perpaduan antara nahwu dan shorof. Terus bagaimana ya proses pembelajaran metode ini? Al-Huda dibagi menjadi 2 tema, yakni nahwu dan shorof. Pembahasannya dibuat dalam bentuk harian dengan jumlah total 60 pembelajaran. Pembahasan mengenai shorof lebih dulu daripada nahwu. Di hari pertama hingga hari ke-20 pembelajarannya mengenai shorof, dan di hari ke-21 sampai hari ke-60 pembelajarannya mengenai nahwu. Lanjut yuk pada 3 tahapan metode 3-in-1. Tahap pertama itu ada 5 proses. Proses yang pertama, mengartikan kata demi kata. 2 atau 3 kata bisa digabung. Pengertiannya digabung untuk memudahkan pemahaman, begitu sampai selesai satu ayat. Namun sejak awal bisa diperkenalkan ciri-ciri pelaku pada kata kerja atau kalimat fi'il. Proses yang kedua, mengulangi arti kata seperti proses pertama. Hanya saja pengulangan ini tidak lagi diikuti pengenalan ciri-ciri pelaku, tetapi hanya mengulangi arti saja. Proses ketiga, menafsirkan atau menjelaskan makna ayat. Proses keempat, sama halnya seperti proses kedua. Dan proses yang kelima, khusus untuk mengajar, meminta salah satu peserta untuk mengartikan ayat kata demi kata seperti proses kedua dan keempat. Tahap kedua, prosesnya seperti tahapan yang pertama, namun pada tahapan yang kedua tidak ada proses yang kedua yang ada pada tahapan pertama. Sesudah mengartikan ayat demi ayat, langsung saja dijelaskan maksud ayat tanpa diulang mengartikannya. Pengulangan dilakukan setelah menafsirkannya. Tahapan ketiga sama seperti tahapan kedua,
Hanya saja poin 3 dan 4 pada tahapan kedua bukan lagi mengartikan kata demi kata, tetapi mengartikan rangkaian kata. Mengartikan kata demi kata cukup pada poin pertama. Contohnya, kita akan mengambil surah Al-Fatihah pada ayat kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Proses pertama, kita akan mengambil kata demi kata. Yang pertama adalah Alhamdu, artinya segala puji. Yang kedua, Li, artinya bagi. Dan yang ketiga, Allah, yang artinya Allah. Kemudian apabila digabung Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Kemudian dilanjutkan dengan kata Rabbi, artinya Tuhan. Dan yang terakhir Al-Alamina, artinya semesta alam. Apabila dua kata ini digabung, maka akan menjadi Rabbil Alamina, yang artinya akan menjadi Tuhan semesta alam. Proses kedua adalah mengulangi arti kata per kata seperti proses pertama. Kata pertama Alhamdu, artinya segala puji. Kemudian Li, artinya bagi. Dan terakhir Allah, yang artinya Allah. Apabila kata ini digabung akan menjadi kalimat Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Kemudian kata selanjutnya atau kalimat selanjutnya Rabbi, artinya Tuhan. Dan Alamina, yang artinya semesta alam. Apabila kata ini digabung akan menjadi kalimat Rabbil Alamina, artinya Tuhan semesta alam. Selanjutnya proses ketiga, menafsirkan ayat tersebut secara singkat. Kalimat segala puji bagi Allah maksudnya adalah segala macam bentuk pujian hanya patut diberikan kepada Allah. Kata Rabbi memiliki arti Tuhan memiliki. Jadi kalimat Rabbil Alamina maksudnya Tuhan yang maha memiliki semesta alam, baik alam nyata ataupun alam gaib beserta isinya, baik manusia, jin ataupun malaikat. Proses keempat adalah mengulangi arti kata per kata seperti halnya proses kedua. Contohnya kata pertama Alhamdu, artinya segala puji. Kemudian Li, artinya bagi. Allah, yang artinya Allah. Kemudian Rabbi, artinya Tuhan. Dan yang terakhir Alamina, yang artinya semesta alam. Apabila kata ini digabung akan menjadi kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Tuhan semesta alam. Dan yang terakhir adalah proses kelima. Proses ini apabila kita menggunakannya untuk metode mengajar. Dan proses kelima ini menyuruh anak murid didik untuk mengartikan ayat kata demi kata seperti halnya proses kedua atau keempat yang sudah saya contohkan tadi. Metode 3-in-1 Al-Huda ini tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita mulai dari nilai plusnya aja ya. Yang pertama, materi yang disajikan itu simple. Yang kedua, materi dan ayat cenderung tematik. Yang ketiga, setiap pertemuan hanya membahas teori sederhana. Dan yang terakhir nih, keseimbangan antara teori dan praktik. Terlepas dari itu semua, ada juga nih kekurangan dari metode ini. Yang pertama, tidak tersedia fasilitas kamus yang memadai. Terus penerjemahan hanya sebatas harfiah. Sama juga karena metode ini kan tidak menggunakan irama, jadi perlu antusiasme lebih baik dari pengajar ataupun yang belajar. Ini dia contoh buku-buku pedoman metode 3-in-1 Al-Huda. Jika kalian tertarik bisa saja cari di online store ataupun tempat-tempat toko buku terdekat. Bagi kalian kaum mageran nih, tenang aja, udah ada kok tersedia di App Store. Aku kasih tutorialnya ya. Caranya gampang banget. Pertama kalian buka Play Store, kemudian ketik di kolom search Paham Quran, nanti akan ada secara otomatis. Tinggal kalian klik. Ya, kemudian kalian download aja Paham Qurannya. Kalau udah di-download langsung aja dibuka. Ini dia tampilan awalnya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal daftarkan diri. Udah deh, selesai.